Salam jumpa dalam Infinity Ministry, Inspirasi dan Motivasi. Infinity Ministry bulan ini mengusung tema kenapa baptisan penting. Penting karena baptisan adalah perintah langsung dari Tuhan Yesus, dan Yesus sendiri memberi teladan dengan baptisan dirinya. Dengan demikian orang percaya harus mengikuti teladan baptisan Yesus. Baptisan juga sebagai meterai perjanjian Tuhan, ditandai pemisahan mutlak antara hidup lama yang jauh dari Tuhan, kemudian masuk dalam hidup baru dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Dengan baptisan, Tuhan memberitahukan kepada orang percaya bahwa mereka diselamatkan bukan dari baptisan, melainkan karena kasih karunia dan iman kepada Yesus Kristus. Alkitab mencatat bahwa Yesus dibaptis. Mengapa Yesus dibaptis? Pertama, sebab dengan baptisan itu Yesus memokotai dan menghormati pelayanan Yohanes Pembaptis pendahulunya yang setia melakukan kehendak Bapa. Sebagaimana dikatakan Yesus, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Kedua, hal baptisan dilakukan Yesus untuk mengidentifikasikan dirinya dengan manusia berdosa, dengan pengertian ia merendahkan diri menjadi serupa dengan bangsa Israel yang menantikan kerajaan itu. Ia sebagai wakil orang-orang berdosa yang perlu ia tebus. Ia sebagai wakil Adam yang baru, yaitu Adam kedua, untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh di bawah Adam yang pertama. Jadi dengan baptisan itu, ia menyatakan dirinya sebagai Raja Mesias atau Raja Penyelamat yang akan datang, menyelamatkan umatnya melalui pengorbanan di kayu salib sebagai ganti orang-orang berdosa. Berbicara tentang baptisan, tekanan baptisan pada pertama, pertobatan dan pengakuan dosa. Kedua, pada pengakuan percaya baru kemudian seseorang dibaptis. Pengakuan percaya baru kemudian seseorang dibaptis pernah dilakukan Filipus kepada seorang sida-sida ketika sida-sida itu membaca nas PL dalam Yesaya 53 ayat 6 dan 7 tentang siapakah nabi itu berkata demikian, dan Filipus memakai ayat-ayat itu sebagai permulaan untuk memberitahukan kabar baik tentang Yesus kepada sida-sida itu. Di tengah perjalanan mereka sampai ke suatu tempat yang ada air, dan sida-sida itu berkata, "Lihat, di situ ada air. Apa halangannya jika aku dibaptis? Atau apa lagi masih kurang untuk membaptis saya?" Filipus berkata, "Kalau Tuhan percaya dengan segenap hati, Tuhan boleh dibaptis." Dan sida-sida itu menjawab, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Di atas pengakuan percayanya itulah maka Filipus membaptis sida-sida itu. Dengan demikian pembaptisan dapat digambarkan sebagai kegiatan yang menyertai kepercayaan. Pembaptisan dapat digambarkan sebagai konsekuensi tindakan logis dari tindakan iman seseorang kepada Yesus. Paulus juga menggambarkan baptisan dalam Roma 6 ayat 1-14 bahwa yang pertama, baptisan melambangkan kematian dan kebangkitan Yesus. Yang kedua, baptisan melambangkan bahwa kita telah mati bersama Kristus. Yang ketiga, baptisan melambangkan bahwa kita bangkit kepada hidup baru. 4, baptisan adalah taat kepada Kristus dan menegaskan pengalaman pribadi seseorang yang sudah diselamatkan. Kelima, baptisan menegaskan bahwa hidup lama telah diserahkan kepada Allah. Yang keenam, baptisan memberi kesaksian kepada orang-orang lain. Yang ketujuh, baptisan menyamakan diri dengan umat Kristen dan jemaat Allah di segala tempat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.